selamat siang, pagi, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Robita Tito Jamil dari kelas DD45B dengan NIM 1601213271. Di sini saya akan menerangkan hasil analisa saya terkait 4 objek estetika yang dari estetika Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia. Di estetika Barat ini saya mengambil objek The Lament for Icarus. The Lament for Icarus ini adalah sebuah lukisan karyanya Herbert Draper yang dilukis pada 1898. Media dalam pembuatan karya seni ini itu menggunakan oil painting pada kanvas. Lebarnya itu 1556 dengan tingginya itu 1829 cm. The Lament for Icarus ini adalah menceritakan sebuah tokoh mitologi Yunani bernama Icarus, yang dimana kalau kita lihat lagi nih, kan Icarus itu diceritakan sesosok manusia seperti kita, lalu dia itu yang dikurung di sebuah kuil, lalu dibantu ayahnya dibuatkan sayap agar bisa kabur dari pulau kuil tersebut. Lalu abis itu saat mereka berhasil kabur, Icarus ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh ayahnya agar tidak terbang terlalu tinggi mendekati matahari atau sayapnya akan meleleh, atau jangan juga terlalu rendah karena itu dekat perairan air itu tidak baik ya buat sayapnya si Icarus itu tadi. Itu anginnya juga lebih kencang ya kalau misalkan terlalu bawah gitu. Jadi yang paling pas itu di tengah-tengah. Nah tapi si Icarus ini ya gimana ya, mungkin anak muda ya, jadinya agak si Icarus ini malah terbang terlalu tinggi mendekati matahari. Akhirnya apa? Akhirnya si wax atau pengerat pada sayap-sayapnya ini meleleh dan akhirnya Icarus pun jatuh. Dia jatuh di sebuah lautan, terus abis itu si Icarus itu dikelilingi oleh nimfa-nimfa. Nah di sini bisa dilihat ya, ada seperti beberapa peri ya. Perinya itu adalah nimfa. Oke, untuk formal, unsur-unsur rupa dan desain itu garisnya itu banyak ya. Di sini bisa dilihat itu ada terlihat pada lekukan-lekukan antar bulu, terus ilustrasi rawa-rawa pada latarnya juga itu kan ada garis-garisnya ya. Terus alat musik harpanya juga itu garis vertikal lurus kayak gitu. Terus kalau misalkan warnanya itu dominan itu lebih ke warna-warna coklat, warm, lalu juga di sini ada merah-merah, terus lebih ke kuningan juga. Nah, kalau untuk bangun atau shape-nya itu sebenarnya di sini tuh banyak mengambil shape-shape geometri dasar ya. Seperti sayapnya ini membentuk sebuah segitiga, itu kan geometri dasar ya, segitiga kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini juga ada batang pohonnya yang berbentuk tabung, itu juga geometri kan kayak gitu. Terus pokoknya banyak lah shape-shape bentuk-bentuk dasar. Terus latarnya juga kan itu belakangnya rawa gitu ya, kayak hutan. Itu kayak persegi panjang pokoknya kayak gitu. Yang selanjutnya ada tekstur. Nah, tekstur pada lukisan ini yang pastinya kasar karena dilihat tadi dari media pembuatan karyanya itu menggunakan kanvas, yang dimana sifat dari kanvas sendiri itu kan emang agak kasar ya, jadinya teksturnya itu pasti ada sedikit kasar. Terus kalau kita teliti lagi nih di sini itu ada sedikit kanvas cat-cat yang sudah mengering, apalagi di bagian tengah nih, di bagian di antara selempang sama sayapnya nih ada kayak retakan-retakan gitu. Itu tekstur emang mungkin udah lama kali ya lukisannya jadi kayak gitu. Teksturnya ini juga karena ini menggunakan tekstur pada kanvas, akhirnya hasilnya ada tonjolan-tonjolan sedikit kan. Itu membuat gradasi kontras pada si antar lukisannya. Jadinya kayak dimensinya tuh lebih kelihatan gitu loh. Jadi perbandingan antara si background dengan yang foreground sama yang objek utamanya itu tuh jadi terlihat kontras banget karena dibantu oleh tekstur tadi kayak gitu. Untuk ruang dan waktu sebenarnya di sini tidak diceritakan ya ruang dan waktunya itu secara jelas oleh sang pelukisnya itu kapan. Tapi kalau misalkan dilihat dari lukisannya, ruangnya itu kalau diambil dari ceritanya kan abis dari si Icarus jatuh kan, berarti harusnya di tengah laut karena si Icarus tuh jatuh di tengah laut. Tapi di sini kalau saya bisa berasumsi ya, di sini tuh dia itu berada di sebuah rawa-rawa karena di sini ada batu-batu, terus warnanya juga itu banyak bentuk bayangan kan rawa-rawa pasti gelap bayangan gitu kan ya. Kalau laut kan pasti mana mungkin ada pohon, mungkin ada batu di tengah-tengah laut gitu kan, gak mungkin kan. Jadi bisa, kalau saya mengambil asumsi sih ini kayaknya di rawa-rawa kayak gitu. Kalau waktu sebenarnya bisa dilihat juga ya dari warnanya itu lebih ke coklat shade, terus shade yang warm
antara pagi hari atau sore hari. Kenapa nggak siang hari? Karena dilihat dari bayangannya, bayangan di belakang ini tuh nggak tepat jatuh di bawahnya banget, tapi di belakang, di backgroundnya nih kelihatan itu kan ada agak atas gitu kan, itu kayak matahari sunset atau sunrise gitu. Nah tapi kalau misalkan sunrise itu warnanya itu lebih ke biru-biruan kan, kalau ini kan dari si lukisannya lebih ke coklat. Nah berarti kalau saya bisa berasumsi lagi nih, ini tuh lukisannya itu diambil sunset atau pada saat matahari terbenam kayak gitu. Selanjutnya ada asas atau prinsip atau rupa atau desain. Nah, yang pertama itu ada harmoni. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, harmoni penggunaan warna-warna yang warm seperti coklat, kuning, merah. Kombinasi warna tersebut tuh menciptakan sebuah harmoni gitu ya. Kita yang lihatnya itu objek lukisannya itu jadi lebih apa ya? Lebih hangat lah ibaratnya kayak gitu. Selanjutnya ada kontras. Tadi juga sudah dijelaskan ya, kontras lebih dominan yang membentuk kontras itu antara bayangan, shade dari highlight sama bayangan. Kenapa? Karena yaitu tadi mungkin latarnya ini agak sunset. Kalau sunset kan memang bayangannya lebih kena kan ke belakang bukan ke bawah gitu kan. Jadinya lebih terlihat antara kontras bagian depan dengan bagian belakangnya. Terus kalau kita lihat lagi nih, ini seperti kayak ada vignette-nya gitu loh. Jadi kayak ngelingkar gitu, yang bagian tengah tuh kena sorot banget cerah, bagian pinggir-pinggirannya itu lebih gelap. Nih lihat dari sayapnya kan. Sayapnya itu yang bagian pinggir-pinggir itu lebih gelap, tapi yang bagian tengah si ikarusnya itu lebih cerah. Selanjutnya ada irama. Nah, irama ini atau pengulangan itu banyak sekali ada, karena ini emang ini banget ya. Nah, bisa dilihat di sini ada pengulangan pola pada bulu atau sayap si ikarusnya. Di sini bentuknya ya bulunya pasti sama dong bentuknya, jadinya ada terdapat beberapa kali pengulangan pola. Terus pada bagian belakangnya juga itu seperti rawa-rawa atau pohonnya juga itu ada terdapat pengulangan pola juga ya. Terus juga pada arusnya juga, arus tenang pada lautnya. Terus juga ada 3 pengulangan subjek si nimfanya itu tadi. Lanjut saja langsung ke gradasi. Nah, untuk gradasi pada lukisan ini tuh terdapat pada gradasi dari gelap ke terang, shade dari gelap ke terangnya ya. Terus abis itu kesatuan nih antara objeknya itu seperti batang pohon, rawa, air laut, terus batu-batuan, itu menciptakan kesatuan latar yang kita bisa berasumsi kalau itu tuh di rawa gitu. Nah, selanjutnya sayap dan si ikarusnya itu menciptakan sebuah kesatuan subjek si ikarus. Karena kalau misalkan si subjeknya nggak ada sayapnya, kita nggak bakal bisa tahu kalau dia itu ikarus kan, kayak gitu. Keseimbangan. Kalau untuk keseimbangan ini sangat proporsional. Maksudnya menggunakan banyak teori, pasti banyak menggunakan teori-teori untuk balancing. Itu seperti di sini ya, ini fokus poinnya itu berada ke tengah. Terus lagi kalau kita lihat nih, si sayap-sayapnya itu kan bentuknya segitiga ya. Itu seperti mengarahkan si lukisan ini tuh untuk kita matanya tuh ke tengah gitu. Jadinya kayak bisa dilihat ini ya, kayak mengarahkan kita untuk ke tengah gitu. Lalu juga untuk proporsi si 3/4 laut dan 1/4 rawanya ya, ini 3/4 laut, 1/4 rawa, itu seimbang karena kita menyesuaikan lagi si pelukisnya itu dengan angle yang bakal dia bawa gitu, angle kameranya gitu kan, mau diambil dari mana gitu. Itu juga ngaruh ke bayangan, karena kalau misalkan angle kameranya masih bawah kan bayangannya kan harus beda lagi kayak gini gitu kan. Terus untuk sayap dan nimfa dan objek-objek pendukung lainnya itu menempati posisi yang pas. Ini bisa dilihat ya, kenapa si nimfa yang 2 itu ada di belakang, terus satu lagi ada di bawah gitu kan. Itu tuh seperti apa ya, jadi enak aja gitu dilihatnya, nggak ada negatif space, nggak ada kekosongan, pokoknya pas. Nah, untuk proporsi sayap yang lebar dan batang pohon yang besar ya, ini itu sebenarnya nggak terlalu proporsional ya, karena kan jadinya kayak kesannya itu si ikarus itu kecil sedangkan sayapnya gede, terus si batang pohonnya juga gede banget gitu kan, jadinya kurang proporsional. Oh iya, ini kan Renaissance ya, harusnya tuh pada objek aslinya nggak sih? Nah, untuk terakhir kesederhanaan saya asumsikan tidak ada, karena di sini objeknya tidak sederhana ya. Sekian. Baik, selanjutnya ada interpretasi. Di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada cerita dari The Fall of Icarus-nya itu sendiri. Nah, cerita dari The Fall of Icarus tadi sudah saya singgung di awal ya. Yang kedua ada moral dari cerita The Fall of Icarus. Artinya adalah dengarkan kata orang tuamu, enggak bercanda. Jadi, tapi benar itu, dengerin kata orang tua. Nah,
Jadi karya dan cerita dari Icarus ini sampai sekarang itu sebenarnya saya masih pegang ya, moral dari ceritanya itu mengajarkan saya agar tidak terlalu berlebihan akan sesuatu, tapi tidak kurang juga gitu. Jadi di saat kita sedang terbang, dalam kutip terbang, itu jangan terbang terlalu tinggi, tapi jangan juga terbang terlalu rendah. Jadi kayak ya udah balance saja di tengah-tengah. Itu juga sama seperti emosi ya. Untuk teori intrinsik dan ekstrinsiknya, secara intrinsik karya ini menggambarkan sosok Icarus ya, ini seperti sudah jelas di objek lukisannya. Di sini Icarusnya itu sudah meninggal karena jatuh dari langit. Tapi ada sedikit keanehan sebenarnya di sini. Saya baca tuh kan harusnya tuh si Icarus tuh abis leleh kan sayapnya harusnya rusak dong. Tapi di lukisan ini tuh masih utuh. Tapi mungkin itu improvisasi dari si pelukisnya ya atau gimana gitu ya. Secara ekstrinsik saya suka karya ini karena cerita dari The Fall of Icarus itu tadi yang prinsipnya masih kayak saya pegang sampai sekarang gitu. Itu mengajarkan saya agar don't fly too close to the sun. Untuk penilaiannya, karya ini menurut saya masuk ke dalam estetika barat dengan gaya Renaissance. Kenapa Renaissance? Karena dilihat dari karyanya ya, penuh makna, terus penuh pesan. Terus juga ini diambil dari kisah Yunani, sudah jelas di zaman Renaissance mitologi Yunani itu banyak sekali diangkat lagi ya. Sebenarnya ini bisa jelas sekali ya dilihat gaya lukisannya itu, bentuk-bentuk si tubuh si Icarusnya dan lain-lainnya itu Renaissance banget. Ada cirinya tersendiri lah, seperti tubuh-tubuh yang ideal, proporsional kayak gitu. Nah, si Icarus itu tuh masuk banget ke Renaissance. The crowd has come to a halt. Birds won't sing for you anymore, not like before. Oke, selanjutnya ada Estetika Timur. Itu ada album dari DPR Ian, album sekaligus musik video ya, yang berjudul Mood Swing Into Order. Nah, Mood Swing Into Order itu adalah album kedua dari DPR Ian yang menceritakan tentang kesehatan mental dan bipolarnya dia gitu. Nah, album keduanya itu adalah lanjutan dari album pertamanya, yaitu Mood Swing in Disorder cuman pakai dis PHIS gitu. Nah, untuk DPR Ian sendiri itu adalah seorang penyanyi, direktur, penulis lagu asal Australia, terus sekarang tuh di Korea basisnya. Dia itu membentuk label recordnya sendiri bernama Dream Perfect Regime, yang disingkat tuh DPR, bukan DPR ya, beda. Nah, untuk si musik video ini tuh yang di direktornya dia sendiri, DPR Ian-nya sendiri. Dia emang multi talent banget. Dirilis pada Juli tanggal 29 2022 dengan medianya itu musik video atau film ya. Untuk asas formalnya itu untuk unsur-unsur seni atau rupa, karena ini video ya, jadi untuk garis itu banyak banget. Satu scene aja pasti banyak garis, apalagi ini tuh kumpulan dari beberapa scene, jadinya pasti banyak banget lah garis-garisnya kayak gitu. Kalau untuk warna, sebenarnya keseluruhan videonya ini warnanya tuh beda-beda. Nah, warna ini tuh dia pastinya menggunakan teori-teori warna untuk membangun sebuah mood yang ditargetkan. Warnanya juga disesuaikan dengan segmen musiknya kayak gitu. Selanjutnya ada bangun atau shape. Ini sebenarnya tidak memiliki bangun atau shape bentuk dasar geometri ya, karena ya objeknya itu langsung manusia, langsung kostum, langsung set properti. Itu tuh pastinya bentuknya tuh abstrak. Kalaupun bentuk geometri dasar pastinya sudah dimodifikasi atau ditambah-tambahkan gitu kan bentuk geometrinya. Nah, untuk tekstur, sebenarnya teksturnya ini saya bagi jadi dua ya. Teksturnya itu terdapat pada set-set propertinya seperti kostum, terus abis itu latar belakangnya dan lain-lain. Yang kedua itu adalah efek-efek. Jadi di musik video ini tuh banyak efek-efek seperti efek petir, efek-efek tau gak sih yang kayak kamera-kamera film kayak gitu. Nah, di sini tuh banyak efek-efek kayak gitu. Selanjutnya latar ruang dan waktu. Latar ruang dan waktu kan ini basisnya video, apalagi di sini dalam video itu ada 4 lagu ya. Latar ruang dan waktunya ada banyak, setiap segmen musiknya itu punya latar audio dan waktunya masing-masing kayak gitu. Untuk formal asas prinsip rupa dan desain itu tuh yang pertama ada harmoni. Untuk harmoninya itu dari segi warnanya itu cakep banget. Itu pasti tadi saya sudah bahas juga di awal, itu keselarasan warnanya, keharmonisan warnanya itu tuh membentuk sebuah mood yang ditargetkan oleh si DPR Ian ini kayak gitu. Nah, selanjutnya juga untuk visual, untuk audio, keharmonisan dari audionya itu dikemas dengan baik. Karena ini membahas tentang kesehatan mental dan bipolar, itu dikemasnya tuh lebih dramatis kayak gitu loh, kayak gitu. Apalagi dia punya label recordnya sendiri, artinya kan
dia pasti turun tangan langsung untuk membuat instrumen-instrumennya kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kontras. Kalau kontras sendiri secara visual itu pastinya ya dari segi warna itu pasti dihasilkan dengan shade-shade warna dan bayangannya. Untuk audio itu biasanya dilihat dari transisi. Jadi beda ini dengan objek yang pertama karena ini basisnya video, artinya bergerak, ada audio di sini. Itu kontrasnya itu kontras dari lagu pertama ke lagu kedua itu kelihatannya. Selanjutnya kalau untuk kostum-kostum, kontras dari kostum itu biasanya tuh mereka, kalau saya perhatiin ya, rata-rata mereka tuh kontras gitu loh antara kostum sama backgroundnya. Misalkan kalau backgroundnya itu cerah, warna-warna cerah gitu ya, si kostumnya itu pasti warna-warna gelap. Atau sebaliknya, kalau misalkan kostumnya cerah berarti backgroundnya warna gelap. Kenapa? Karena untuk memfokuskan mata kita tuh biar, oh ini nih orang yang penting tuh yang ini gitu, vokal utamanya tuh yang ini gitu, fokus utamanya tuh kayak gitu. Kalau irama di sini saya bagi dua juga ya, secara visual dan juga secara audio. Kalau untuk secara visual atau videonya itu terdapat pengulangan adegan, koreografinya juga, kostumnya juga kan kayak gitu. Ya basic video lah kayak gitu, set properti dan lain-lain. Kalau untuk secara musik atau audio itu ini bakal ribet banget kalau misalkan ngejelasin irama dalam musik, karena kan instrumen-instrumen seperti bassnya, suara-suara gitarnya apa gimana gitu pasti ribet banget. Jadinya di sini bisa disimpulkan aja ya, irama musiknya itu terbangun dengan baik dilihat dari hasilnya yang berhasil membangun emosi yang dramatis. Selanjutnya ada gradasi. Ini kalau mungkin untuk gradasi secara video gitu di dalam si ininya, mungkin ada gradasi dari transisi, ada juga degradasi secara set property gitu. Kalau gradasi secara set property mungkin dari warnanya kayak gitu bisa dilihat banyak ya tadi, warna langit, warna kostum itu biasanya degradasinya dimunculkan oleh shade-shade warnanya atau bayangannya gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk transisi itu ada dari audio sama visual. Nah, gradasinya itu biasanya tuh transisinya tuh walaupun kontras nih, misalkan audionya dari audio yang kayak gini lagunya terus habis itu tiba-tiba kayak gitu, tapi tetap ada apa ya, bridgingannya itu enak gitu, transisi itu gitu. Nah, di situ gradasinya, di situ gradasi audionya dari audio tinggi ke audio rendah itu juga termasuk ke dalam gradasi kan. Selanjutnya ada kesatuan. Kalau kesatuan dari lirik, audio dan visualnya itu cakep banget. Itu berhasil membuat mood yang dramatis dan sesuai dengan lagunya yang membahas tentang kesehatan mental dan bipolar. Selanjutnya untuk kesatuan antar adegan juga, kan ini total ada 4 lagu ya. Artinya ada 4 adegan utama gitu. Ada 4 tema juga kalau misalkan dibedah lagi. Tapi ini tuh membentuk sebuah kesatuan gitu loh, karena ntar tiap lagunya tuh dia tuh ada artinya masing-masing, tapi tetap nyambung gitu loh antar satu lagu ke lagu lainnya gitu. Dengan kesatuan yang emosional ini membuat kita sebagai penonton tuh jadi kayak nggak tahu, pendekatannya tuh dari hati ke hati gitu loh, karena kan dari emosional kan hati, jadinya pendekatannya dari hati gitu. Oke, selanjutnya habis itu untuk asas prinsip rupa dan desain, yang pertama itu keseimbangan. Kalau untuk keseimbangan ini banyak menggunakan teori-teori seperti rule of third, golden ratio dan lain-lain sebagai macamnya. Itu tuh ini bisa dilihat contohnya di sini, itu sangat detail banget, sangat rapi. Terus juga jadi komposisinya tuh jadi lebih cakep aja gitu, enak buat ditonton gitu, nggak acak-acakan asal nyimpen tempat kayak gitu, asal nyimpen objek ya kayak gitu. Terus yang kedua ada negative space. Negative space-nya juga di sini rata ya, artinya tidak terlalu banyak yang kosong tapi tidak terlalu banyak yang ramai juga. Jadi walaupun ramai tapi biasanya tuh mereka mainin di agar fokus kita tuh tetap ke subjek utamanya gitu. Selanjutnya ada proporsi. Lah untuk proporsi ini tuh semuanya proporsional karena ini objek asli gitu kan, pasti ini sesuai dengan real life-nya kayak gitu, kayak orang ya bentuknya kayak gitu karena emang yang di shoot-nya kayak gitu. Terakhir ada kesederhanaan, tidak ada karena ini ribet, pastinya dia juga kan di lagu-lagunya harus bikin skrip naskah lagunya, terus habis itu buat bikin videonya tuh set propertinya kayak gimana pasti ada riset juga kan, jadinya tidak sederhana. Ini kompleks, pasti bikinnya juga lama banget sih gitu. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi di sini secara singkat, album kedua ini tuh tadi udah disinggung juga ya, membahas tentang kesehatan mental dan bipolarnya dia. Nah, ceritanya tuh Mood Swing into Order ini tuh menceritakan Mito itu singkatannya, sebenarnya singkatan albumnya Mito. Nah, tapi ceritanya tuh si Mito itu seperti alter ego-nya si Ditya Rian
yang berusaha menemukan jati dirinya gitu. Nah, jadi perjalanan penemuan jati dirinya ini tuh diceritakan di album ini gitu. Selanjutnya ada teori intrinsik dan ekstrinsik. Nah, secara intrinsik ya tadi bisa dilihat ya, kayak gitu koreografinya ada yang sesesa gitu, terus ada juga adegan yang bawa pisau, kayak ada audionya juga, ya pokoknya kayak gitulah, ada orang terbang kayak gitu kan. Untuk ekstrinsik, kesan pertama yang saya pada saat nonton video ini tuh merinding, tapi salut. Maksudnya kayak kok bisa gitu bikin kayak gitu. Saya juga kan ini video ini tuh jadikan referensi juga buat saya sebagai inspirasi juga. Kok bisa gitu adegan kayak gini tuh di set kayak gini kayak gitu. Selanjutnya untuk interpretasi per lagunya itu ini ada total 4 lagu ya. Terus habis itu dari yang pertama tuh Shrub. Shrub itu artinya itu malaikat. Nah, di ceritanya itu si Mito, alter egonya di Biarian. Mito ini adalah ciptakan Tuhan yang pertama. Terus habis itu Tuhan ini menciptakan ciptaan lainnya. Nah, si Mito ini gak suka atau cemburu gitu kan. Akhirnya dia benci sama Tuhannya gitu, kayak gitu. Nah, yang kedua ada One Shot. Nah, One Shot itu menceritakan Mito yang lagi kesel banget sama Tuhannya. Terus habis itu lagi tertekan juga ya. Akhirnya dia memutuskan untuk turun ke bumi untuk menghancurkan dunia gitu. Makanya di dalam lagunya itu, di instrumen belakang background audionya gitu, itu tuh ada beberapa kali instrumen trompet. Trompet yang dimaksud ini adalah trompet pembawa kematian, membawa kehancuran, membawa kiamat lah ibaratnya. Nah, kalau di agama saya Islam itu tuh mungkin seperti trompet sangkakala kali ya, kayak gitu. Yang ketiga ada mood. Mood itu sebenarnya bukan hanya berkaitan di dalam album ini aja, tapi berkaitan dalam seluruh kehidupan semua orang manusia, kayak nggak sih? Jadi kayak menurut Dipiarian, mood itu sangat penting. Mood itu kalau mau berkarya moodnya harus bagus kan. Nah, jadi karena sepenting itu mood itu akhirnya dia curahkan dalam lagu yang berjudul Mood ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Ribbon. Ribbon itu kain ya, dalam bahasa Inggris artinya kain. Itu tuh diceritakan si Mito ini tuh terpukau oleh pokoknya adalah wanita pakai kain gitu ya. Terus si Mito ini tuh kayak ya gitulah, paham ya, kayak gitu. Terpukau gitu loh, kayak gitu. Terus lanjut penilaian. Kalau untuk penilaian karya video ini dari sinematografi dan semua aspek visual lainnya, saya masukkan, klasifikasikan karya video ini termasuk ke estetika timur kontemporer. Karena apa kontemporer? Karena dilihat dari karyanya itu banyak makna dalam videonya. Terus juga ini banyak membawa konsep ketuhanan gitu. Kan tadi yang dari Shrub, terus One Shot kayak gitu, itu kan konsepnya ketuhanan banget ya. Nah, ketuhanan itu tuh ketuhanan zaman sekarang. Artinya ya kontemporer gak sih? Dia nggak, walaupun set propertinya pakai properti yang kayak mungkin mirip monster, mirip naga dan lain-lain segala macamnya, dia kayak nggak ada niatan buat meniru set properti monster pada zaman kapan gitu, enggak. Tapi emang set propertinya itu disesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Selanjutnya batik Megamendung. Ini adalah estetika Nusantara. Saya ambil batik Megamendung. Kenapa? Karena batik Megamendung ini apa ya? Nggak tahu ya. Kalau saya ngomongin batik tuh pasti yang nyantol di otak saya tuh pasti Megamendung gitu. Karena mungkin terlalu identik banget, terlalu berciri khas banget, terlalu memiliki visual yang gampang diingat mungkin ya, batik Megamendung ini. Nah, batik Megamendung ini adalah karya seni batik yang sekarang menjadi ikon dari kota Cirebon. Ini tuh adanya itu pada sekitar tahun abad ke-16. Saya nggak tahu tahun pastinya, tapi pokoknya sekitar tanggal 16. Terus medianya itu batik pada kain ya, kayak gitu. Terus juga untuk ukuran itu beda-beda sebenarnya, karena batik ya tergantung buat apa dulu batiknya gitu kan. Jadi ukurannya nggak tentu. Untuk unsur rupa dan desainnya, garisnya itu terlihat pada outline-nya di sini yang ngebentuk awan. Megamendung tuh jadi Megamendung tuh ceritanya tuh ini tuh tentang awan-awan yang bentar lagi tuh mau hujan atau mendung kayak gitu. Nah, buat warnanya sendiri itu banyak banget beragam. Cuman dari yang sebagai contoh saya ambilnya itu di sini warna biru karena nggak tahu, karena saya suka warna biru. Terus untuk bangun atau shape-nya itu memiliki bentuk dasarnya itu lingkaran, tapi ada sedikit dimodif gitu loh. Jadinya kayak ngebentuk awan.
Sebenarnya bentuk dasarnya tuh nggak ada. Kalian kalau lihat awan emang ada bentuk ininya, bentuk dasarnya nggak ada kan, abstrak. Selanjutnya ada teksturnya halus karena itu medianya itu kain, batik kan, batik kain. Untuk rata ruang dan waktu tidak ada rata ruang dan waktu, palingan ya waktunya pas mau hujan karena mendung ceritanya kan. Untuk formal akses prinsip rupa dan desainnya itu yang pertama ada harmoninya itu keharmonisan bentuk, warna, dan judul dari si Mega Mendung ini menggambarkan suasana yang mendung. Judulnya, terus warnanya, terus dari bentuk awannya ini udah pas banget lah. Ini namanya batik Mega Mendung gitu. Terus yang kedua adalah kontras. Nah, kontrasnya itu rata-rata si batiknya itu warnanya tuh kan biasanya tuh warna biru, terus ada outline-nya warna putih, terus warna biru lagi gitu. Jadi kontrasnya tuh yang menjadi kontrasnya itu biasanya warna putih atau enggak hitamnya gitu. Nah, selanjutnya ada irama. Terdapat banyak sekali pengulangan motif karena ini batik ya, pasti terdapat banyak pengulangan pola. Polanya apa? Ya polanya pola awan. Untuk gradasi tidak ada gradasi, palingan ya gradasi warna dari warna yang biru gelap ke biru terang, tapi itu cuma beberapa batik doang. Jadi nggak semua batik Mega Mendung ada gradasinya, tapi mungkin ada beberapa yang memiliki gradasi. Terus untuk kesatuan, nah tadi ya awan dan judulnya dan bentuknya itu membentuk suatu kesatuan yang ini tuh bakal hujan gitu. Karena dari judulnya aja kan Mega Mendung. Nah terus untuk keseimbangan, polanya itu seimbang dan simetris. Maksudnya simetris di sini ketika dirotate dari segala arah pun tetap terlihat seimbang ya. Terus juga kalau misalkan ini disimpan diletakkan di mana aja gitu kan, mau di pojok mau di mana gitu, ini tetap terlihat seperti awan. Makanya ini keseimbangannya seimbang. Nah untuk dari keseluruhan karya ini negative space-nya itu merata. Batik atau pattern itu atau pola ya, itu tuh harus memperhatikan negative space. Kalau menurut saya negative space itu jangan sampai ada yang terlalu renggang atau terlalu dekat atau nggak seimbang apa gimana gitu. Itu nantinya polanya bakal berantakan. Untuk proporsi tidak ada, menurut saya tidak ada proporsi karena mungkin ya ini kan membentuk suatu bentuk awan ya. Awan tuh sebenarnya bentuknya abstrak juga, jadi ini tidak ada yang proporsional. Awan yang proporsional tuh kayak gimana sih, nggak tahu kan, makanya jadi nggak ada. Nah terus yang ke-8 adalah kesederhanaan. Kesederhanaan di sini ada, kalau dari 2 kali sebelumnya tidak ada terlalu kompleks. Kalau ini terlihat lebih minimalis dan lebih warnanya tuh warna-warna solid gitu. Awan tuh bentuknya abstrak tapi jadi sederhana, cuma kayak garis lengkungan outline-nya doang kayak gitu, tuh diisi warna fill warna tengahnya gitu. Nah untuk interpretasi dan penilaian itu, kalau interpretasinya itu dari etimologinya dulu ya. Dari etimologinya itu atau dari sejarah bahasanya itu, kata batik Mega Mendung itu terdiri dari kata mega yang artinya itu langit atau awan, serta mendung yang artinya mendung. Jadi artinya langit mendung, bentar lagi hujan. Nah untuk terminologi, makna dari batik Mega Mendung ini adalah, jadi intinya tuh setiap manusia harus dapat menahan amarah pada dirinya pada saat dalam kondisi terpuruk atau tertekan, selalu bersikap bijaksana dalam kondisi apapun, layaknya awan yang mendung dan menyejukkan suasana gitu kan. Kalau saya ambil dari terminologinya yang ini, batik Mega Mendung tuh misalnya awan mendung tuh kan jadi kayak kita tuh harus nahan nih, jangan sampai hujan gitu. Pokoknya kalau misalkan emang beban dari si air di awannya itu udah berat banget, tapi jangan sampai hujan gitu kan, biar tetap mendung terus. Sama kayak kita, kalau beban pikiran kita, beban pokoknya yang ada di pikul di pundak kita udah berat banget, tapi kita jangan sampai menyerah gitu sih. Nah terus abis itu ada teori intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dari intrinsiknya sendiri ini ada gumbalan-gumbalan seperti awan. Intrinsiknya sendiri ini kalau saya pribadi ya pas lihat ini basah karena warna biru, jadinya kayak air gitu kayak gitu. Terus apalagi motifnya awan, jadinya saya kesannya tuh wah hujan ini mah gitu kayak gitu. Nah untuk penilaian, batik ini termasuk ke estetika Nusantara dengan gaya batik jelas. Nah, yang terakhir ada estetika Indonesia. Saya ambil objeknya itu adalah short film dari albumnya Rich Brian, yaitu The Sailor. Rich Brian sendiri adalah
seorang rapper dari Indonesia yang membawa nama Indonesia. Pokoknya udah sukses banget lah di Amerika sana gitu. Short film ini tuh direkturnya itu Sing Jelly, dirilis pada 30 Juli 2019 dengan medianya itu short film berupa video ya untuk albumnya si The Sailor. Terus untuk formal dari garis itu banyak garis karena ya tadi sudah saya singgung juga di objek kedua yang estetika timur. Video tuh pasti banyak garis, kita dalam kehidupan sehari-hari aja pasti banyak garis kan, jadinya ya bisa dilihat banyak sekali garis ya. Terus yang kedua warnanya itu beragam tapi namun memiliki tone-nya itu lebih ke arah hijau, kehijauan dengan mood-nya itu cold tapi tidak terlalu cold banget. Ada beberapa scene yang warm juga. Untuk bangun atau shape tidak ada bentuk dasar geometris secara langsung ya karena ini video. Kalau teksturnya beragam karena objeknya ini objek benar-benar real. Terus juga propertinya juga ini tidak banyak yang kayak ngeset khusus banget propertinya, enggak, tapi lebih ngambil dari adegan langsung gitu loh yang ada di Indonesia tuh kayak gini ya langsung di shoot kayak gitu. Nah terus untuk latar ruangnya itu menunjukkan keindahan Indonesia, suasana Indonesia, pokoknya ini tuh ada di Indonesia lah gitu ruangnya. Terus juga dikasih deskripsi juga sebenarnya di tiap videonya, ada yang di Jakarta, ada yang di mana gitu kan. Cuma untuk latar waktunya ini dilihatnya itu ada dari pagi, siang, sore, malam sebenarnya. Jadi satu hari penuh gitu. Nah tapi kalau untuk latar waktu secara tahun itu, ini tuh Indonesia tahun 90-an banget ya. Dilihat dari tadi ada di adegannya itu ada yang ojek gitu. Terus juga pokoknya ini tuh banyak sekali scene-scene yang menunjukkan kalau ini tuh Indonesia tahun 90-an gitu. Untuk formal asas atau prinsip rupa dan desain, untuk yang pertama harmonisnya itu warnanya itu ini senada, maksudnya ya hijau tone yang hijau itu senada semuanya. Terus juga keharmonisan audio yang saling berpadu dengan genre hip hop, namun tetap menggunakan instrumen-instrumen yang dramatis pada beberapa scene untuk membuat kesannya emosional. Kayak di awal-awal baru dibuka videonya ada suara biola kan kayak gitu. Itu jadi apa ya? Ini tuh genrenya hip hop gitu, tapi keren aja gitu, pakai instrumen klasik gitu keren. Nah terus untuk yang kedua, untuk kontrasnya itu terdapat pada transisi dari audio berbentuk hip hop ke instrumen yang dramatis tadi. Misalkan awal dramatis, terus tiba-tiba pas masuk lagu hip hop, itu kan kontras banget ya kayak gitu. Sisanya paling secara visual ya paling ya seperti bayangan kayak gitu-gitu aja sih. Nah terus yang ketiga ada iramanya itu irama secara audio yang musik. Yang kedua tuh irama secara visual terdapat pada beberapa scene. Nah terus yang keempat ada gradasi, terdapat gradasi dengan bentuk penempatan properti pada beberapa scene. Ini seperti contohnya di sini ya, di last clip atau ending klip terakhirnya itu ada seperti gradasi, yang di bawah tuh anak kecil, terus habis itu ke atas tuh agak remaja, terus habis itu ini yang di paling belakang tuh dewasa. Pokoknya tuh jadi kayak yang paling pendek kayak tinggi gitu makin belakang gitu. Kayak gitu. Terus ini ini kontras juga ya, si Rich Brian tiba-tiba nengok ke sini, yang lain tuh ngadep belakang, itu kontras juga ya. Terus habis itu ada formal asas prinsip rupa desain. Yang pertama ada kesatuan musik yang saling bersatu dengan scene-nya. Terus abis itu ada kesatuan properti dan angle kameranya nih. Angle kameranya saya suka karena di sini tuh dia tuh ngambilnya tuh gak tahu, keren aja. Pastinya menggunakan banyak rule of third, golden ratio, dan teori pengambilan gambar lainnya. Itu juga masuk ke dalam keseimbangan ya. Dan keseimbangan penempatan properti yang menciptakan sinematografi yang kece, sinematik. Pokoknya keren. Untuk proporsi ini proporsional karena mengambil gambar langsung dan subjeknya adalah manusia asli kayak gitu. Untuk kesederhanaannya tidak ada, ini tidak sederhana, ini kompleks banget videonya gitu kan. Oke, kita lanjut ke interpretasi dan penilaian. Nah, album si The Sailor ini adalah menggambarkan si Rich Brian yang berkelana keluar kota, yang kita tahu sekarang Rich Brian udah ada di Amerika ya. Nah, tapi dia itu tidak melupakan rumahnya. Rumahnya ini adalah Indonesia karena kelahirannya dia gitu. Terlihat ya pada beberapa scene yang sangat menunjukkan suasana Indonesia banget pokoknya mah. Makanya membuat kita tuh jadi kayak nostalgia banget gitu. Apalagi anak-anak tahun 90-an gitu yang mungkin
merasa relate dengan beberapa adegan yang ada di video ini. Pendekatan secara emosi juga itu ya dari si director. Untuk teori intrinsik dan ekstrinsiknya, dari intrinsiknya audio pada musik ini sangat rapi dan memberi kesan yang nostalgia banget lah. Sinematografinya pokoknya itu cakep banget. Ini emang video buat nostalgia banget buat anak 90-an ya. Terus juga dari coloringnya juga, wah pokoknya mau udah sinematografinya cakep, coloringnya cakep, terus juga lagunya juga ya secara audio juga cakep juga, udah perfect. Terus habis ini karya anak bangsa lagi. Secara ekstrinsik, kesan pertama yang saya dapat yaitu nostalgia, karena banyak beberapa adegan anak-anak lagi main gitu, kayak suasana Indonesia banget lah pokoknya mah gitu. Nah terus juga untuk penilaian, karya ini termasuk ke dalam estetika Indonesia kontemporer. Nama kontemporer karena Indonesia tahun 90-an itu termasuk kontemporer gitu. Oke, kayak gitu mungkin sekian aja pemaparan hasil analisa dari saya. Di sini saya mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada salah kata. Udah, kalau gitu terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Dadah. Altercations got too much fast, put me in a coma, got that fire burning, I call you back when I'm feeling sober.